Shalom. Semangat dan sukacita kita di tahun yang baru sangat membanggakan, karena yang kita banggakan adalah Tuhan. Puji Tuhan, saya dan keluarga mengucapkan selamat Hari Natal dan selamat menikmati tahun yang baru. Kiranya tahun yang baru ini mengedukasi kepada kita sesuatu yang sangat indah, karena namanya tahun baru. Biar hati kita diperlengkapi dengan sesuatu yang baru. Kenapa saya dan saudara berada di tahun baru? Saya ambil satu ayat terakhir dalam bacaan ibu yang WL tadi. Mari sambil kita berdiri bersama di dalam Mazmur pasal 100 tadi. Ayat yang kelima berkata, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Puji Tuhan. Silakan Bapak Ibu duduk kembali. Satu ayat ini memberi jawaban kenapa saya dan saudara ada di tahun yang baru. Karena Tuhan itu baik. Haleluya. Semua kita, mau jemaat mau pendeta, ada banyak pengalaman-pengalaman di tahun 2021. Ada saatnya di tahun 2021 kita tersenyum, tapi ada saatnya kita dalam keadaan murung. Ada tawa, ada tangis, kebahagiaan dan duka cita. Tapi kita bisa lalui semua karena kebaikan Tuhan. Nah, kalau kita merasakan menikmati kebaikan Tuhan, bacaan tadi dalam ayat 1 dan seterusnya, di tahun 2022 ini kita masuk ke dalam suasana di mana kita perbanyak mempermuliakan Tuhan, perbanyak ibadah menyenangkan hati Tuhan. Karena tujuan Tuhan untuk saya dan saudara berada di tahun 2022 tidak lain untuk menyenangkan Tuhan, memuliakan Tuhan. Haleluya. Bagaimana caranya mempermuliakan Tuhan? Mazmur 133 ayat 1 kita baca di sana. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara bersaudara diam bersama dengan rukun. Tidak lain di dalam keinginan Tuhan bagi kita orang percaya, anak Tuhan, gereja Tuhan, hidup rukun. Haleluya. Kalau bahasa Manado dia bilang baku baik. Bahasa lain bilang akrab. Persaudaraan yang rukun, bukan persaudaraan yang terpecah-pecah. Itu harus kita ciptakan di dalam kehidupan kita. Kenapa harus seperti itu? Alasannya sangat kuat. Karena kebaikan Tuhan, kita boleh ada di tahun yang baru. Haleluya. Apa niat Tuhan untuk hidup rukun saudara bersaudara? Karena ayat 2 berkata begini, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya,
seperti minyak. Persaudaraan yang rukun itu sama dengan minyak yang harum, meleleh ke kepala Harun. Haleluya. Sangat mengharumkan kehidupan persaudaraan jemaat Siloam yang rukun. Artinya, kalau ada sesuatu yang mau pecahkan kita untuk tidak rukun, mungkin kakak beradik, mungkin sesama jemaat, atau mungkin sesama hamba Tuhan, kita berusaha untuk mengembalikan posisi kita supaya kita sadar bahwa kita ini ada menikmati kebaikan Tuhan, dan yang Tuhan minta supaya kita hidup rukun dan damai. Haleluya. Karena bau harum kehidupan orang yang hidup rukun dan damai. Puji Tuhan. Jangan salaman kelihatan atau kedengaran, wah luar biasa, puji Tuhan, tapi dalam hatinya berbeda. Tapi saya kira kalau jemaat Siloam tidak ada seperti itu. Cuma kan ya, ini disampaikan supaya jangan sampai terjadi. Kita harus pertahankan hidup rukun supaya benar-benar kita menjadi berkat di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Bukan manusia kalau dia tidak ada kekurangan. Semua kita menyadari bahwa kita pasti banyak kekurangan, ada kekurangan. Itu manusiawi. Tapi kita berusaha untuk hidup baik, benar, untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Seperti minyak yang baik di atas kepala, yang meleleh ke janggut dan meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Kalau bicara ke rambut, tidak lain di kepala. Haleluya. Kalau bicara tentang kepala, bicara seorang pemimpin. Saya mau tekankan di sini bapak-bapak rumah tangga sebagai pemimpin keluarga. Mari kita bawa kehidupan keluarga di tahun 2022 dengan satu tanggung jawab yang besar, supaya keluarga kita memuliakan Tuhan. Jangan sampai bapak-bapak gereja, bapak-bapak jemaat Siloam hanya berpikir, pikirannya hanya uang terus, pekerjaan terus. Dia tidak pikirkan keluarganya. Tapi saya yakin di sini tentu tanggung jawab itu dikerjakan. Sebagai kepala rumah tangga, sebagai seorang pemimpin, leaders, dia harus tahu arah kemana keluarganya. Sebab di luar sana ada terjadi orang tua atau kepala rumah tangga kejar uang pekerjaan yang dikelolanya. Luar biasa dia kejar keuangan. Dia mencari, memang kelihatannya hebat, tapi keluarganya, anak-anaknya berantakan. Anak-anaknya ada yang narkoba, ada yang mabuk-mabukan. Tapi mari kita pertahankan kehidupan yang benar di hadapan Tuhan. Kita bukan sekedar bapak-bapak yang pentingkan atau pikirkan tentang keuangan atau pekerjaan, tapi kita pikirkan tentang bagaimana anak-anak kita, istri kita,
di dalam memuliakan Tuhan. Haleluya. Sebab Tuhan ciptakan kita, Tuhan bawa kita di tahun 2022 dengan tujuan yang mulia untuk memuji Dia, menyembah Dia, mengagungkan Dia. Karena Tuhan tidak mungkin memuji dirinya sendiri. Dan kiranya kita yang hadir pada siang hari ini, kita datang dengan motivasi ketulusan, kita datang memuji Dia, menyembah Dia. Natal 25 sudah selesai, tapi Natal 2022 biar dari tanggal 1 Januari 2022 terus ada di dalam kehidupan kita. Natal itu artinya damai di hati. Biar damai terus di hati selama 2022. Karena Tuhan senang dengan kehidupan damai dan rukun di dalam kehidupan kita. Haleluya. Kalau minyak seperti minyak yang baik, yang meleleh ke rambut, ke kepala, haleluya, ini sangat menyenangkan. Ada suatu bau harum di tengah keluarga, ada bau harum di tengah-tengah jemaat GPDI Siloam. Makna minyak yang harum, tidak ada minyak yang lebih harum daripada minyak Rohul Kudus. Bukan hanya pria yang bertanggung jawab dalam keluarga kita, tapi ibu-ibu. Mari kita pemimpin-pemimpin di dalam keluarga, biar minyak Rohul Kudus itu selalu kita alami dalam hidup kita, yang memberikan sesuatu yang baru di dalam kehidupan kita, yang akan terus menjadi acuan di dalam pelayanan kita dan pekerjaan kita. Saya yakin hadirat Tuhan bekerja di tempat ini dalam hati Bapak Ibu sekalian. Kalau saya katakan pemimpin, kalau kita jadi pemimpin, kita banyak mendapat masukan-masukan. Kita melihat dengan mata kita, dan biar tatapan mata kita adalah tatapan mata untuk menyukakan hati Allah. Dia ada di tempat yang maha tinggi, tapi dia senang dengan tatapan mata rohani saudara memandang kepada Dia. Karena Dia maha hadir, Dia tahu persis keadaan kita pada siang hari ini. Dia mau supaya tatapan mata rohani kita, mata kita terarah kepada Dia, bukan semata-mata mata pemimpin-pemimpin hanya tertuju di keuangan, di harta dunia. Tidak salah Bapak Ibu mencari, tidak salah saudara berjuang untuk nafkah hidup saudara, memperluas usaha. Tapi mari biar mata kita melihat semua karena anugerah-Mu Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Kita hidup bukan siapa-siapa, tapi kita hidup karena kebaikan Tuhan semata-mata. Lihat, pandang Dia. Ketika engkau memandang Dia, apa maksudnya Dia terhadap hidup kita? Dia mau kita senangkan Dia. Haleluya. Engkau mendapat masukan telinga saudara. Mari saudara perbanyak mendengar firman Tuhan. Ketika engkau mendengar bisikan dari luar, engkau abaikan hal itu. Kalau bukan dari Tuhan, abaikan itu. Tapi bisikan Tuhan, firman Tuhan yang engkau dengar, pertajam iman saudara, perkuat iman saudara, supaya iman saudara berakar di dalam Dia. Saudara berakar dan bertumbuh, berbuah di dalam Dia. Haleluya. Coba lihat hati saudara, lihat hidup saudara. Apakah saudara mendengar dan tajam pendengaran saudara tentang firman Tuhan? Atau lebih tajam saudara mendengar kata teman-teman bisnismu, teman-teman sekantormu,
Apakah engkau mengabaikan pendengaran firman yang disampaikan oleh hamba Tuhan? Ada banyak pendeta-pendeta yang khotbah di mimbar ini kepada saudara, tapi apakah saudara tanamkan itu di hati lewat pendengaran saudara? Atau saudara abaikan pendengaran itu? Lebih banyak saudara, lebih fokus saudara kepada bisnis, mengejar keuangan, tapi saudara tidak mantapkan pendengaran terhadap firman. Roh Tuhan kerja di dalam kehidupan kita. Roh Tuhan kerja dalam hidupmu supaya hidupmu berkenan kepada Tuhan. Haleluya. Di kepala janggut, di kepala daripada Harun, di mana sebagai seorang pemimpin dia tentunya mendapat konsumsi. Haleluya. Dia mengkonsumsi sesuatu untuk kebaikan tubuh ini. Haleluya. Ketika kita makan, mari jangan hanya suka makan yang enak-enak saja yang disodorkan oleh apa yang ada di rumah kita, tapi mari kita makan makanan firman Tuhan. Bapak ibu saudara dikasih Tuhan, bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi, mari kita makan makanan firman Tuhan supaya rohani kita kenyang, rohani kita puas. Jangan sampai kita hanya dipuaskan oleh duniawi, oleh keadaan dunia, tetapi biar kita dipuaskan dengan makanan rohani, makanan firman yang paling istimewa, karena firman itu kekal adanya. Makanan rohani firman Tuhan itu kekal adanya. Mari bangun setiap rohani kita dengan santapan rohani. Saya katakan tadi, banyak pendeta-pendeta yang berdiri di depan sini menyampaikan, menyodorkan makanan-makanan rohani. Haleluya. Tapi itu tergantung dalam setiap kita, apakah kita mau menikmatinya. Haleluya. Ada orang kalau diberikan pengajaran firman, kalau terlalu keras dia bilang terlalu bidis ini firman. Tapi kalau yang berkat-berkat, oh bagus ini om pendeta bawa firman. Firman Allah itu dia tidak pandang situasi apa, tapi firman Allah itu perlu disampaikan kepada kita. Mau pidis, mau manis, mau enak, mau tidak enak menurut perasaan kita, tapi firman Allah itu berkuasa. Haleluya. Dan dia mau supaya kita konsumsi ini dalam hidup kita. Kenapa? Saya katakan kepada Bapak Ibu, 2021 kita sudah lewati dengan kerasnya keadaan 2021, tapi 2022 lebih keras lagi. Haleluya. Kita harus dikuatkan dengan firman. Kita harus makan firman sebanyak-banyaknya. Kita harus menikmati firman. Haleluya. Haleluya. Biar jiwa kita dikuatkan oleh firman. Haleluya. Jiwa saudara tidak dikenyangkan, tidak dikuatkan dengan babi putar. Saudara, jiwa saudara tidak dikenyangkan dengan capcay, tapi jiwa saudara dikenyangkan dengan firman Tuhan. Ketika berita firman datang, sekalipun pedas kedengarannya, menyakitkan secara manusia. Contohnya ketika Abraham mendengar firman, persembahkan anakmu, hai Abraham. Haleluya. Kedengarannya pedas hal ini, tapi Abraham dia makan hal ini, dia terima hal ini, dan itu menjadi bukti sampai kepada kita hari ini. Kehebatan Abraham mengkonsumsi ketika dia dengar suara Tuhan, dia makan firman Tuhan, dia lakukan firman Tuhan, mujizat Tuhan terjadi. Firman membawa mujizat dalam hidup kita. Saya yakin 2022 firman yang kita nikmati akan memberi mujizat di dalam pribadi, akan terjadi mujizat dalam pekerjaan kita, akan terjadi mujizat di dalam pelayanan kita, akan terjadi mujizat di tengah-tengah jemaat Siloam, karena muliakan Tuhan. Haleluya. Dan meleleh ke leher janggut. Haleluya. Ada doa,
Leher ini hubungan antara kepala dan tubuh. Haleluya, haleluya. Perlu ada doa. Saya tahu bahwa GPDI Siloam kuat berdoa, tapi tahukah kita 2022 lebih keras lagi keadaan kejahatan dunia di 2022, lebih ditingkatkan doa. Hei bapak-bapak dan ibu-ibu pemuda remaja, mari tingkatkan doa kita di tahun 2022. Doa perlu ada. Doa adalah kekuatan gereja. Doa adalah nafas gereja. Doa adalah kebutuhan jiwa kita. Kita berhubungan dengan Tuhan, karena Tuhan maha hadir, Tuhan maha tahu, dan Dia mampu melakukan mujizat lewat doa-doa kita. Doa kita mengubah hati Tuhan. Doa kita menghadirkan mujizat Tuhan. Haleluya. Mungkin Anda sedang bergumul tentang anak saudara. Tentang anak saudara mungkin tidak ada pekerjaan, atau belum dapat jodoh, atau mungkin dia sedang terlibat dalam minuman keras, atau terlibat dalam narkoba dan sebagainya, seks bebas. Engkau berdoa, dengan sungguh-sungguh engkau berdoa, maka hubungan saudara dengan Tuhan akan hadir berkat dan mujizat Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Haleluya. Di dalam kalimat ini berkata, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Persaudaraan yang rukun, haleluya, memuliakan Tuhan. Ketika kita muliakan Tuhan, Tuhan rancang berkat dalam hidup kita. Tuhan merancang berkat, baik itu berkat jasmani, amat terlebih berkat-berkat rohani. Tuhan perintahkan berkat di sana. Hei, berkat sukacita datang di Jemaat Siloam. Hai, berkat-berkat damai sejahtera datang di GPDI Siloam. Haleluya. Dia mulai bagi berkat kepada kita. Ketika kita menyenangkan hati Tuhan, berkat itu mulai dibagikannya kepada kita. Kita yakin bahwa 2022 berkat jasmani, berkat rohani akan mengalir dalam kehidupan jemaat GPDI Siloam. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya, haleluya.